3, 2, 1. Buka buku kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Kali ini berbeda lagi situasinya, ada di outdoor. Kita nyoba di ruangan terbuka. Nah, ini ada suara backsound di belakang ini. Semoga nanti bisa di minimize biar nggak terlalu terdengar suara noise-nya, dan kita bisa berdiskusi dengan baik nantinya, mumpung situasinya lagi sepi ini. Dan kita pakai masker sebetulnya, tapi karena kepentingan ini kita lepas terlebih dahulu, dan jaraknya cukup jauh dan situasinya ini sangat sepi, sehingga tidak terlalu berpengaruh kawan-kawan sekalian kalau tetap physical distancing dan social distancing kita. Baik kawan-kawan sekalian, tema kali ini kita akan diskusi tentang satu tips ya Pak Yoga. Kita didampingi lagi dengan Pak Yoga. Tipsnya terkait dengan bagaimana cara membuat surat perjanjian. Nah, ini tidak hanya dipakai untuk orang sarjana hukum saja, tapi sebetulnya ini masyarakat umum juga minimal harus tahu, karena nanti akan dibahas oleh Pak Yoga apa sih pentingnya perjanjian dan surat perjanjian itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi hari ini yang sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, bisa kami mohon untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Oke, Pak Yoga, ini terkait dengan perjanjian ya. Dulu kita pernah ketemu diskusi tentang tanah ya. Tanah ini bukan investasi kawan-kawan sekalian, tapi itu merupakan hak yang harusnya dimiliki oleh semua orang. Jadi nggak bisa dimiliki oleh beberapa orang saja. Nah, hari ini kita bicara tentang perjanjian ya. Sederhananya setiap orang ini pernah membuat perjanjian ya, kayak walaupun sederhana, walaupun itu kompleks dalam jual beli tanah atau rumah ya, pasti pernah buat perjanjian. Pasti ya Pak Yoga. Nah, sebetulnya apakah setiap perjanjian ini perlu dibuat surat perjanjian Pak Yoga? Apakah setiap perjanjian perlu dibuat surat perjanjian? Tergantung kebutuhan perjanjian tersebut, Pak Tolib. Jadi seperti ambil contoh, dalam setiap kegiatan kita sehari-hari kita pasti berhubungan dengan orang lain. Setiap hari, dari kita bangun tidur, terus kita keluar rumah, melakukan sesuatu aktivitas, pasti berhubungan dengan orang lain. Entah hanya sekedar ke warung beli permen, beli rokok, atau beli apapun itu, maka itu sebuah kesepakatan dengan orang lain. Maka ketika kita melakukan kesepakatan dengan orang lain, disitulah terjadi sebuah namanya perjanjian. Seperti 13 BW kalau kita lihat ya, di mana ada persetujuan, dua pihak saling menyetujui, maka di situ sudah terjadi sebuah perjanjian. Pertanyaannya, apakah semua yang kita sepakati dengan orang lain itu perlu dibuat dalam bentuk surat? Nah, apakah perlu dibuat dalam bentuk surat? Nah, itu menjadi yang perlu kita bedakan. Kita misal ke warung mau beli permen atau beli sabun mandi misal gitu, ini aja atau beli ini, nah apakah kita perlu membuat surat perjanjian? Sepertinya nggak perlu ya, yang panjang. Nah, sepertinya kan kita tidak perlu untuk membuat surat perjanjian semacam itu, karena perjanjian itu ada asas kebebasan berkontrak. Bebas, salah satunya bebas dalam menentukan bentuk perjanjiannya. Bentuk perjanjiannya bisa lisan, bisa tertulis dalam bentuk surat itu tadi, tergantung kebutuhan. Nah, lalu bentuk perjanjian seperti apa yang membutuhkan surat? Nah, kadang-kala kita kan sewa rumah misalnya, yang ngontrak rumah itu kan terkadang walaupun ada yang menggunakan perjanjian tertulis yang sangat detail, ada yang penting percaya saja orek-orekan tanda tangani tok sudah dianggap perjanjian. Nah, yang penting ada tanda terima atau seperti apa gitu yang seharusnya minimal harus ada perjanjiannya itu ono ketentuannya nggak Pak Yoga dalam hukum perdata itu? Nah, itu tidak ada ketentuan yang mengatur tentang ini, yang ini harus perjanjian, yang ini tidak ada. Nah, batasan untuk hal-hal kecil ya, kecuali dia diperintahkan oleh undang-undang, harus dibuat dalam bentuk akta. Nah, akta itu kan surat yang tujuannya dibuat sebagai alat bukti. Nah, kalau itu memang jenis perjanjian yang diperintahkan undang-undang untuk dibuat dalam bentuk akta, maka itu wajib dibuat dalam bentuk akta. Contoh, ketika Pak Tolib mau beli tanah misalnya gitu, maka harus buat akta jual beli kan gitu. Karena perintah undang-undang untuk dibuat dalam bentuk akta gitu. Tapi kalau perjanjian-perjanjian yang tidak diperintahkan, misal kayak tadi sewa rumah atau
atau beli kopi ini tadi gitu, itu apakah wajib dibuat dalam bentuk atau batasan untuk dibuat dalam bentuk akta ada enggak? Dalam bentuk surat hari ini? Enggak ada, terserah. Ada asas kebebasan berkontrak untuk dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis. Nah, semacam jadi, itu. Prinsipnya tidak ada ya? Prinsipnya tidak ada kecuali diperintahkan oleh undang-undang. Nah, sebetulnya perlu nggak kita membuat surat perjanjian itu Pak Yoga untuk hal-hal yang sehari-hari ya, misalnya ya kita jual beli motor sekarang kan OLX ya, banyak ada OLX dan lain sebagainya, itu kan jual beli kendaraan mudah sekarang. Kemudian kita membeli sesuatu yang harganya agak mahal dikit, nah itu kita buat perjanjian. Nah sebetulnya perlu nggak surat perjanjian itu dalam prakteknya di lapangan? Sebenarnya surat perjanjian itu perlu untuk di minimal orang mengerti. Nah, penting nggak surat perjanjian? Tergantung kebutuhan. Kembali lagi tergantung kebutuhan. Perlu, tapi penting apakah wajib? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Kalau memang digunakan untuk hal-hal yang dikhawatirkan di kemudian hari menjadi perselisihan atau seperti apa, atau nominal yang cukup besar seperti apa. Nah, itu saya rasa orang manusia itu kan kadang lupa. Nah, tujuan dari dibuatnya surat perjanjian itu adalah apa sih? Baik, kita langsung ke tujuannya dulu Pak Tolib. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah kembali lagi karena dia dibuat dalam bentuk surat, di mana surat ini ada dua, surat yang tujuannya dibuat sebagai alat bukti dan non alat bukti. Kalau dia tujuannya dibuat sebagai alat bukti, maka dia disebut akte. Perjanjian, kenapa kok dibuat perjanjian? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa di masa lalu pada saat perjanjian itu dibuat itu terjadi sebuah kesepakatan. Nah, maka tujuan dari dibuatnya perjanjian adalah sebagai pengingat yang menceritakan masa lalu, tidak lupa, sebagai alat bukti bahwa dulu loh ini ada kesepakatan yang kita sepakati. Terlebih utang piutang Mbak Yoga ya. Kalau lagi minjem, ingetnya luar biasa. Saat mau ditagih, saat mengembalikan tiba-tiba amnesia sementara. Nah itu perlunya namanya perjanjian, gitu ya. Apalagi yang itu menyangkut nominal dan suatu hak, terkadang ya adanya hak dan lain sebagainya, itu butuh perjanjian sekali. Nah sekarang kita tema hari ini tentang cara membuat surat perjanjian. Nah ada bentuk bakunya nggak sih Pak Yoga untuk namanya surat perjanjian ini? Ada bentuk bakunya enggak? Sebenarnya kembali lagi Pak Toib, untuk bentuk baku kecuali ditentukan oleh undang-undang, maka bentuknya akan ditentukan oleh undang-undang. Contoh akte jual beli tanah ditentukan oleh undang-undang, akte penjaminan fidusia bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Nah, kalau tidak ada selain kalau itu, tidak ada di luar akte-akte yang diperintahkan undang-undang, artinya akte otentik yang dibuat oleh pejabat tertentu dengan ada perintah undang-undang. Nah, itu bentuknya pasti sudah ditentukan oleh peraturan undang-undangan. Selain yang itu, maka nggak ada bentuk baku. Bahkan teman-teman kalau kadang membeli sesuatu dapat struk, itu sudah bisa dijadikan sebagai sebuah alat bukti pembayaran dan lain sebagainya, bahwa ada serah terima telah terjadi kesepakatan, meskipun tidak lengkap gitu loh. Dalam bentuk jual beli dan lain sebagainya. Minimal kalau kita mau membuat akte jelek-jelek, yang penting ada ya yang bentuknya, atau bentuk surat perjanjian misalnya, itu harus ada syaratnya apa yang harus ada dalam surat perjanjian itu Pak Yoga? Pertama, jadi kalau kita membuat perjanjian sederhana, sebenarnya ada beberapa anatomi dari kontrak atau perjanjian itu punya anatomi. Anatomi sederhananya yang harus ada pasti judul. Ini namanya perjanjian apa gitu ya? Sewa menyewa. Jual beli kah, sewa menyewa kah, utang piutang kah. Nah, pasti harus ada judulnya dulu. Tanpa ada judul kan kita bingung. Ini perjanjian apa gitu. Nah, jadi ada judul dulu yang pertama. Yang kedua yang harus ada adalah pembukaan. Pembukaan itu apa? Menentukan kapan perjanjian ini dibuat, menjelaskan kapan perjanjian ini dibuat. Jadi pembukaan itu, ini sering lupa. Orang langsung ketika bikin perjanjian, kalau kita sering lihat perjanjian yang bertanda tangan di bawah ini. Ya, ini judulnya surat perjanjian jual beli yang bertanda tangan bawah ini. Tapi ini dibuat kapan? Ini perjanjian jual beli ini misal jual beli ini mau
disepakatinya kapan? Oke. Misalnya tertulis ya pada tanggal sekian gitu ya. Kapan? Di mana? Di mana? Oke. Itu kalau ada kapannya, di mananya, waktunya jelas, tempatnya jelas, maka kan orang jadi ingat. Oh, ini yang itu. Jangan lupa-lupa. Kamu tanggal sekian, hari jam sekian di sini. Ngapain apa ya? Judul yang kedua pembukaan. Menjelaskan waktu dan tempat. Kemudian yang ketiga adalah komparisi. Komparisi ini adalah identitas para pihak. Para pihaknya. Para pihak. Nah, siapa ini yang ada dalam perjanjian? Yang menyepakati perjanjian ini siapa? Antara siapa dengan siapa pihaknya. Nah, identitas ini seringkali orang tidak menuliskan secara lengkap kadang atau yang harus ada apa identitas ini? Identitas yang harus ada kalau perjanjian ini memang harus jelas supaya tidak terjadi error in persona. Salah orang ya. Salah orang. Maka harus memasukkan hal-hal yang spesifik mengidentifikasi orang itu. Misalnya nama Susilo gitu. Nah, Susilo ini Susilo kan banyak orang namanya Susilo. Banyak orang. Susilo yang tanggal lahirnya, tanggal lahirnya di mana? Dipersempit lagi. Persempit lagi. Oh, ternyata Susilo di sini masih ada 10 lagi. Alamatnya di mana? Alamatnya di mana? Nah, ternyata satu kampung namanya Susilo banyak lagi. Nah, dipersempit lagi alamatnya. Oh, alamatnya spesifik. Alamat spesifik, identitas, misal nomor kependudukan, tidak mungkin KTP berubah, tidak mungkin beda ya. Misal nggak mungkin beda. Identitas lain, misal status perkawinan dan sebagainya itu bisa ditambahkan gitu. Yang bisa mengidentifikasi tidak mungkin terjadinya error in persona. Jadi harus jelas ini identitasnya ya, orangnya siapa namanya, tanggal lahirnya di mana, alamatnya di mana, serta kalau memang dibutuhkan NIK atau nomor induk kependudukan, atau kalau memang kadang-kadang pas kita spontan bikin ya, dia nggak bawa NIK, mungkin membawa nomor SIM atau apa, bisa ya? Bisa dipakai. Yang penting itu menunjukkan identitas dari si pihak yang membuat keputusan atau membuat perjanjian tadi itu. Ya. Benar. Terus setelah para pihak, maka ada pihak pertama, pihak kedua pasti di situ. Sama perlakuannya. Yang berikutnya yang keempat adalah premis. Premis atau resital. Premis atau resital ini adalah menyampaikan maksud dan tujuan dari para pihak. Harus pasal-pasal enggak harus ya? Premis dan resital ini misal kalau saya analogi, saya contohkan dalam perjanjian sewa misal gitu ya. Nah, pihak pertama yang di atas kan kita sebut sebagai pihak pertama. Yang berikutnya sebagai pihak kedua. Nah, pihak pertama ini yang menyewa atau yang menyewakan? Yang pertama ini siapa? Kalau pihak yang pertama, maka bisa saja dia yang menyewa, bisa saja yang menyewakan. Maka dalam premis ini kita jelaskan bahwa pihak pertama bermaksud menyewakan rumahnya, misalnya gitu, atau bermaksud menjual motornya gitu, misalnya gitu ya. Nah, motornya apa, rumah, kalau identitas motornya itu motornya spesifikasinya seperti apa, jenisnya apa, kalau dia mau menyewakan rumahnya yang di mana, alamatnya di mana dan sebagainya lengkap. Terus pihak kedua ini maksudnya apa, mau membeli atau mau menyewa dan tadi sebagainya dijelaskan di situ bahwa maksud dari perjanjiannya lebih dahulu ya, dan kedudukan masing-masing pihaknya. Iya, jadi kedudukan masing-masing pihaknya itu seperti apa, semacam itu. Di premis dijelaskan, oh pihak pertama mau menyewakan, pihak kedua pengen menyewa nih. Nah, terus setelah premis atau resital kan sudah tahu nih baik maksud dan tujuan dari para pihak. Nah, kita sepakat mau menyewa, mau menyewakan. Nah, tentu setelah mau menyewa dan mau menyewakan kan tidak selesai di situ, Pak Tholib. Objeknya, harganya. Maka ada dalam isi perjanjian itu dibagi menjadi 3 bagian. Banyak ini. Ya, ini nggak ada bakunya ya, tapi ini lazimnya seperti ini ya. Ya, kalau kita mau kalau membuat kontrak yang baik, baik artinya yang lengkap, sebenarnya kontrak itu kan tidak ada bakunya, tapi kontrak yang baik yang bagaimana? Yang mampu menjelaskan atau menceritakan kondisi pada saat kontrak itu dibuat. Dan kontrak yang bisa menceritakan kondisi pada saat dibuat itu juga bisa memprediksi, artinya apa?
di masa depan apa keinginan para pihaknya sehingga tidak terjadi perselisihan di masa depan. Maka ketika membuat kontrak yang pertama bukan buat kontrak yang dulu, tapi keinginan para pihak, keinginan para pihaknya sampaikan semuanya. Nah, kalau nanti lupa dicatat di kontrak ini. Nah, makanya kontrak kan tujuannya mengingatkan itu tadi Pak Tolib. Kesepakatannya terlebih dahulu ya terbentuk, kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian. Iya, benar sekali. Nah, maka dalam isi kontrak kemudian ada isi kontrak. Isi kontrak ada unsur esensialia, ada unsur naturalia, ada unsur aksidentalia. Nah, teman-teman gampangnya begini saja. Apa yang menjadi kesepakatan pokok para pihaknya? Waktunya misalnya kalau sewa ya. Kalau sewa kan ada jangka waktunya, ada objeknya, ada harganya. Nah, itu harus ada. Itu apa tadi namanya? Unsur esensialia. Jadi unsur intinya. Unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian itu apa? Kalau jual beli berarti kan ada objeknya, ada harganya gitu. Nah, jadi apa yang kalau nggak sepakat maka nggak akan kesepakatan. Nah, esensialia itu yang pertama. Unsur esensinya harus kita tuangkan dulu dalam apa yang disepakati pasal 1 dan seterusnya. Tapi sebelum itu biasanya kalau kontrak yang detail Pak Tolib itu ada definisi. Untuk hal-hal yang memang misal tidak diketahui secara umum. Nah, supaya tidak salah terjadi hal-hal, misal pasal 1 misalnya sebelum kita masuk ke unsur-unsur definisikan dulu. Mau didefinisikan hal-hal yang sifatnya detail, misal jual beli Bitcoin gitu. Kan nggak ngerti kita semua ya. Nggak semua orang ngerti gitu. Bitcoin itu apa gitu kan. Nah, untuk supaya di kemudian hari tidak terjadi salah paham dan sebagainya, kita bisa ketentuan bikin umum gitu ya. Ketentuan umum, pasal tentang ketentuan umum atau definisi. Pengertian. Baru setelah itu kita baru masuk ke hal-hal esensi apa yang disepakati. Nah, setelah hal-hal esensi yang disepakati ada unsur kedua, yaitu unsur naturalia. Unsur naturalia ini adalah unsur-unsur umum yang menjadi kesepakatan dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya? Nah, apa yang ada dalam buku 3BW, yang diatur dalam buku 3BW. Contohnya apa? Di buku 3BW ada pengaturan mengenai perjanjian. Perjanjian apa? Jual beli misal. Nah, perjanjian yang sudah diatur jenis-jenisnya di BW, nah itu kalaupun tidak dimasukkan ke dalam kontrak, enggak apa-apa, tapi akan terikat kepada buku ketiga BW tadi. Tapi kalau hanya menekankan saja ya. Tapi kalau disepakati lain oleh para pihak boleh. Enggak apa-apa. Nah, kecuali peraturan-peraturan perundang-undangan yang sifatnya spesifik. Contohnya misal kita mau utang piutang secara online misalnya gitu ya. Maka perjanjian di situ utang piutang secara online, kalau OJK sudah menetapkan aturan bunga misalnya, bunganya sekian nih, maksimal sekian, maka sampean tidak boleh lebih tinggi dari itu. Maka akan melanggar syarat sah perjanjian berupa kausa halal karena melanggar perintah undang-undang gitu. Lebih rendah boleh, lebih tinggi tidak boleh. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau memisahkan mana yang termasuk unsur naturalia yang boleh disimpangi, peraturan-aturan dalam perundang-undangan yang choice of law artinya boleh dipilih, boleh disimpangi, dan mana yang diwajibkan. Jangan sampai yang diwajibkan disimpangi. Maka kita perlu melihat hukum materialnya tentang hal itu apa. Yang ketiga unsur aksidentalia Pak Tolib. Unsur aksidentalia adalah unsur-unsur tambahan. Sebenarnya kalau tidak dimasukkan juga tidak mempengaruhi kesepakatan pokok. Contohnya apa? Contoh misal Pak Tolib beli motor nih. Beli motor. Pak Tolib beli motor atau beli helm? Beli motor. Kalau bonus helm? Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak dapat? Enggak apa-apa juga. Enggak apa juga toh. Nah, sudah itu. Gitu ya. Unsur aksidentalia tambahan. Artinya kesepakatan tambahan yang dimasukkan ke dalam kontrak atau perjanjian tersebut, yang sebenarnya tidak mempengaruhi kesepakatan. Biasanya nih Pak Yoga ya, terkait dengan perjanjian sewa rumah misalnya ya, kan terkadang ada tambahan keadaan yang force majeure atau keadaan yang bencana alam dan lain sebagainya. Itu termasuk unsur yang mana? Unsur pokok atau? Jadi unsur isi perjanjian itu kan ada bagian. Pertama tadi kan kita jelaskan di awal-awal itu. Setelah premis kan ada kita
bicara tentang definisi atau ketentuan umum. Setelah itu kita masuk ke unsur-unsur perjanjiannya. Setelah itu ada namanya except clause atau klausul pengecualian. Nah, jadi di isi perjanjian itu sendiri ada ketentuan umum, ada kesepakatan pokok sesuai dengan unsur-unsur tadi, dan yang ketiga ada namanya klausa pengecualian. Klausa pengecualian ini adalah klausa-klausa yang mengatur tentang contoh tadi. Salah satunya adalah adanya force majeure, adanya force majeure atau keadaan overmah atau pengecualian lain yang disepakati. Itu misalnya nggak lupa atau kita nggak tahu ya, tidak kita atur, itu sih gimana Pak? Kalau tidak diatur maka kembali kepada pengaturan buku 3B tentang overmah atau force majeure. Siap. Jadi sebetulnya tidak diatur pun nggak apa-apa ya, karena sudah mengacu pada ketentuan apa yang ada dalam buku 3B itu. Klausa pengecualian di situ juga mengatur tentang penyelesaian sengketa termasuk di dalamnya. Kalau seandainya ribut-ribut di belakang, bagaimana choice of law-nya, pilihan hukumnya apa, terus kompetensi peradilannya nanti di mana, kita mau menyelesaikan di mana nih kalau ribut nanti, mau di pengadilan negeri, mau di arbitrase atau di mana, itu diatur dalam klausa pengecualian tadi. Setelah itu ada penutup atau penutup bermaterai. Belum. Dalam penutup kan perlu kita atur juga. Yang lupa kadang berlaku. Yang lupa adalah dalam penutup ini teman-teman kadang perjanjian ini kan bisa saja antara dua pihak. Nah, sementara perjanjian kita buat kalau sederhana semacam ini kan berarti perjanjian bawah tangan. Perjanjian bawah tangan itu kan tidak bisa berdiri sendiri, Pak Tolib. Sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Kalau ini kita sepakati, kita tanda tangan nih berdua nih ya. Itu ketika perjanjian bawah tangan sebagai alat bukti, dia mempunyai nilai pembuktian sempurna apabila diakui oleh para pihak. Kalau ada yang menyangkal. Nah, kalau ada yang menyangkal, ya nggak bisa sebagai alat bukti yang kuat yang dia butuh alat bukti pendukung. Berupa apa itu? Nah, dalam hukum acara perdata salah satu alat bukti pendukungnya adalah saksi. Nah, maka surat perjanjian bawah tangan yang kita buat tadi itu akan memiliki kekuatan kalau ada alat bukti yang bisa mendukung. Maka statusnya menjadi, kalau dalam hukum pidana mungkin petunjuk ya. Menjadi salah alat bukti yang tidak bisa disangkal karena dicokong oleh alat bukti yang lain gitu. Jadi ditulis di bawahnya gitu ya. Di Saksi-saksi. penutup. Perjanjian ini juga dihadiri oleh saksi siapa namanya. Dihadiri dan ditandatangani oleh saksi siapa namanya. Baru nanti saksinya juga ikut tanda tangan. Boleh siapapun ya? Tidak ada kualifikasinya harus dari pihaknya si pihak satu, pihak kedua. Justru enggak boleh dari para pihak. Enggak boleh justru. Justru enggak boleh. Saksi ini kalau yang dikualifikasikan sebagai saksi adalah orang yang tidak memiliki hubungan. Kalau istrinya para pihak nggak bisa juga ya? Nggak bisa. Kan pasti akan membela para pihak kesaksiannya. Pasti kan harus tetangganya berarti. Tetangganya bisa. Bahkan orang yang bekerja di para pihaknya sendiri pun tidak boleh karena terikat dalam pekerjaan. Dan itu kalau nilainya nanti dalam kesaksian kan pasti nol gitu. Tidak dapat dinilai sebagai keterangan saksi ya. Karena keterkaitan dengan hubungan pekerjaan antar hubungan keluargaan, hubungan pekerjaan. Nah, setelah itu baru tanda tangan di bawah para pihak, jadi tanda tangan juga oleh para saksi. Saksi bermaterai juga. Materai ini kan hanya sebagai pembayaran pajak, Pak Tolib. Kalau nggak ada materainya? Ya nanti kalau sebagai alat bukti kita leges di kantor pos. Kan gitu. Bayangan saya itu setiap perjanjian itu wajib harus ada materainya. Nah, materai ini adalah membuktikan bahwa perjanjian tersebut sudah membayar namanya pajak dokumen. Nah, bayangan dokumen. Saya itu kalau materainya maka sah. Kalau ada materainya nggak sah. Misal kita hari ini ketemu dan kita sepakat hari ini ya, kita bikin surat perjanjian, kita tanda seri. Saya nggak bawa materai. Kantor pos tutup dan sebagainya nggak ada. Terus bagaimana? Masa nggak jadi tanda tangan? Besok sudah bisa berubah kita nih. Masa nunggu materai dulu gitu ya? Iya, masa nunggu materai dulu? Ya tetap bisa ditandatangani. Nanti kalau
mau dijadikan sebagai alat bukti, kan harus membayar pajak dokumen, ya kita bawa ke kantor pos untuk dileges. Di situ kantor pos. Ini ada kantor pos di belakangnya Pak Tolib ini ada kantor pos ini. Oke, jadi ini pencerahan ini saya juga baru tahu ini. Bayangan saya itu perjanjian itu baru dinyatakan sah atau kuat kekuatannya ketika ada materainya. Ya. Bermaterai cukup ya. Kalau dulu 5.000 sekarang 10.000. Ternyata enggak ya. Nah itu memang nanti kalau dibawa ke pengadilan karena ini sebagai alat bukti ya. Alat bukti kan harus membayar pajak dokumen gitu loh. Nah, pajak dokumen ini mau dibayar di awal itu tadi atau nanti saja boleh. Ya sebaiknya bayar pajaknya ya gitu loh. Jadi jangan salah, jadi tidak semuanya yang walaupun sederhana sepenting ono materai ini dadi sah, tidak ya. Tapi tadi disampaikan bahwa untuk kekuatan pembuktian membutuhkan saksi. Jadi keberadaan saksi dalam perjanjian sesederhana apapun ya, karena kita manusia ya, jagani kalau di belakang ada konflik dan lain sebagainya, mendingan kita ribet di depan, artinya ya sama-sama biar enak lah, di belakang nanti biar nggak sama-sama ributnya ya, kita tuangkan saja yang kita sepakati bersama dalam surat perjanjian, sesederhana apapun kita tulis supaya tidak lupa, karena manusia kadang ya itu tadi awalnya lancar kita ya kayak di belakang gembuk dan menyangkal, itu kan ya manusiawi sekali seperti itu. Perasaan dulu nggak kayak gitu deh lah, kalau sudah tertulis ditandatangani kedua pihak ada saksinya pula, lah kan nggak bisa nyangkal seperti itu. Nah, mungkin di situ letak fungsinya dari yang namanya perjanjian, kawan-kawan sekalian. Jadi tema hari ini diskusi singkat kita tentang bagaimana cara membuat perjanjian. Jangan khawatir, nggak ada bentuk bakunya. Salah pun, elek pun tidak apa-apa, yang penting memuat hal-hal yang disebutkan oleh Pak Yoga tadi itu. Ada pembukaannya, kemudian ada para pihaknya, kemudian ada isi tadi esensialnya, kemudian ada aksidentalianya dan lain sebagainya. Nanti silakan diulang kembali kalau memang itu tadi Pak Toib. Yang penting akte yang bagus adalah akte yang bisa menceritakan senyata mungkin kejadian pada saat itu. Maksud para pihak apa yang disepakati pada saat itu. Jadi biar tidak ada sangkal menyangkal di belakang, ya harus detail dan jelas di depan. Ada yang mau disampaikan Pak Yoga untuk penutup? Ya, tentang tips membuat perjanjian. Saya rasa teman-teman biasanya ketika membuat perjanjian itu takut ribet, takut ruwet. Nah, sebenarnya tidak usah takut ruwet, tidak usah takut ribet, karena justru dengan membuat perjanjian itu adalah alat kita untuk berjaga-jaga di kemudian hari. Jadi lebih baik teman-teman ribet di depan, lebih baik kita apa adanya di depan daripada di kemudian hari menjadi masalah. Karena kalau sudah menjadi masalah pasti akan berbiaya lebih, kerugiannya pasti lebih dalam. Dan ketika kita membuat akte sebenarnya kita sudah tahu nih kedepannya akan masalah atau enggak sebenarnya Pak Tolib. Karena semakin kita detail, semakin kita lengkap, komplit, maka kita sebenarnya memperkecil potensi terjadinya konflik di masa depan. Gitu. Ya karena ya itu tadi, manusia terkadang di depan ini ya lancar, di belakang ada permasalahan, ya kita tidak pernah tahu. Semoga tidak pernah seperti itu, tapi alangkah bagusnya kalau kita berjaga-jaga dengan membuat surat perjanjian untuk apapun yang kita laksanakan ketika berhubungan dengan orang lain. Dan tidak usah sungkan. Biasanya sungkan. Ya, saya pernah itu dikomplain. Saya pernah dikomplain Pak Yoga, terus terang ya, ada perjanjian sewa menyewa begitu. Dia bilang ke saya ini kalau sewa aja Pak, cuman simpel, nggak pernah ribet kayak gini. Nah ya saya menyampaikan apa adanya Pak, bukannya ribet, cuman takutnya di belakang nanti ada masalah-masalah, sama-sama enak di depan daripada di belakang kita jadi permasalahan nanti gitu ya. Sehingga jangan khawatir, jangan sungkan tadi sama Pak Yoga, karena semua untuk kebaikan kita semuanya, kawan-kawan sekalian. Baik, terima kasih Pak Yoga atas waktunya. Semoga bermanfaat kawan-kawan sekalian. Tetap sehat selalu, kita ketemu di Edu. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.